Shalom. Shalom. Puji Tuhan, selamat pagi keluarga Eklesia. Selamat pagi keluarga Eklesia yang ada di gereja dan dimanapun berada. Puji Tuhan pagi ini karena kemurahannya kita bisa sama-sama ada di tempat ini, kita bisa sama-sama beribadah. Dalam Matius 6 ayat 30, Tuhan mengatakan Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok akan dibuang ke dalam api. Tidaklah ia terlebih lagi mendandani kita. Itu artinya Allah mengasihi kita dan dia akan memelihara hidup kita. Bahkan rumput yang di ladang saja yang tidak bekerja, rumput di ladang yang tidak memiliki apa-apa, tidak bisa melayani Tuhan, Tuhan pelihara, apalagi kita anak-anaknya. Mari kita sama-sama mau bawa hati kita pagi ini, kita mau sembah Tuhan, kita mau mengucap syukur atas kasih-Nya. Tanpa bekerja, apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan
Roh Kudus ada di tempat ini pagi ini saudara. Mari kita menikmati lawatannya pagi ini. Dia mau urapi setiap kami, setiap kita yang hadir pagi ini. Haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasa Kami merasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kami bawa hidup kami. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ya Tuhan. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin, haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini, ya Tuhan. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Yes, Dia hadir di sini Bapak Ibu Saudara. Nikmati rawatan Tuhan. Kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Pemulihan terjadi di sini. Haleluya. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Pagi ini kami siap bawa nama Tuhan lebih tinggi. Kami siap menyenangkan hati-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kita sama-sama katakan Amin. amin. Puji Tuhan. Biar seluruh isi bumi dan yang ada di sorga kita sama-sama puji Tuhan. Haleluya. Langit dan bumi, mari sama-sama kita sembah Tuhan. Haleluya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Yes. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi.
dan gerakan kita buat Tuhan ya. Karena kita percaya dimanapun kita berada ada Tuhan. Kiri kananku ada Tuhan. Sama-sama kita mau bikin gerakan buat Tuhan. Amin. Dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersama. Kiri kananku ada Tuhan. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Amin. Dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersama. Katakan sekali lagi, kiri kananku ada. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Dalam hidupku ada Dalam Tuhan. hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Ku selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji Dia. Ku percaya pada Tuhan. Percaya kepada Tuhan, ku berpasrah kepadanya. Siang malam Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan melindungiku. Dengan Dia ku takkan gentar menghadapi. semua sama-sama katakan kiri kananku. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Yesus selalu bersamaku. Yesus selalu bersamaku. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Puji Tuhan, Dia Allah yang berjanji menyertai kita. Dia sudah sertai kita, kanan kiri kita ada Tuhan. Dimanapun kita pergi sekeliling kita ada roh Tuhan. Sama-sama kita akan bawa hati kita kembali. Kita mau dengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Hati kami Tuhan, apakah kami sudah mengasihi-Mu?
padamu. Jemaat Tuhan yang mengasihi Tuhan, kita mau sama-sama bangkit berdiri. Aku rindu hadirat-Mu, Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana, Raja kami yang duduk di surga. Bagi Rajaku yang duduk di tahta, aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana.
Biar setiap mulut terus memuji-Mu Tuhan. Hati kami penuh pujian dan pengagungan hanya kepada-Mu Tuhan. Biar hanya Engkau yang sangat ditinggikan di tengah ibadah kami pagi hari ini Tuhan. Kami hendak mendengar apa yang Tuhan mau katakan melalui firman-Mu. Ini hati kami, ini hidup kami. Kami rindu terus dibentuk oleh Tuhan melalui firman-Mu. Siapapun, berapapun kami yang hadir, pagi hari ini kami adalah orang-orang yang bersuka cita. Sebab kami tahu Allah ada di tempat ini. Allah hendak melawat setiap pribadi dan tidak seorang pun akan pulang nanti kembali dari tempat ini sebagai orang-orang yang tidak diberkati oleh Tuhan. Lawatan-Mu sebaliknya ada atas setiap kami Tuhan. Kami menjadi pribadi yang semakin diubahkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mendengar firman-Mu hari ini di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Shalom, selamat pagi buat semua kita Bapak Ibu, saudara-saudara. Saya percaya hari ini kita memberi waktu yang terbaik untuk Tuhan dan Bapak Ibu saudara-saudara selama 2 bulan ya di bulan Juni dan Juli, maaf, di bulan Juni dan Juli gereja kita baik di Eklesia ini maupun di Immanuel kita punya tema yang sama Bapak Ibu tentang. Ada yang mengingat temanya? Kebetulan memang tidak tercantum. Ya, ini bannernya belum dirubah ya. Masih ada yang mengingat tema besar kita dalam 2 bulan ini? Bagaimana? Kemerdekaan dalam memberi. Apa karena ini menjelang 17 Agustus? Lantas ada kata kemerdekaannya freedom and giving ya, kemerdekaan untuk memberi, kerelaan untuk memberi. Jadi tidak ada keraguan, tidak ada ketakutan, bahkan tidak ada keinginan yang panjenengan dan saya bisa keinginan yang benar-benar kita ini bebas gitu ya, lepas gitu dalam hal memberi. Nah Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Lukas pasal 21 ayat 1-4 kita akan membaca bagian ini dan judul firman Tuhan pagi hari ini adalah, boleh dibaca bersama? Sudah lulus, Anda kan ya? Lulus semua paket C. Ya kita ngomong bersama-sama 2, 3. Nah, jadi bukan yang panjenengan dan saya mau, tapi yang Tuhan mau. Dan itu yang harus Bapak Ibu saudara-saudara perhatikan ya. Karena hidup kita ini tidak lagi berbicara tentang siapa kita, keinginan kita, lantas rancangan-rancangan kita ke depan. Setiap orang memang harus merancangkan apapun dalam hidup kita. Ada target-target yang harus saudara dan saya miliki ya, yang oleh karena target itu maka kita harus berusaha untuk mencapainya. Tapi di atas semua hal yang berbicara tentang diri kita dan keinginan kita, panjenengan semua harus tahu ada keinginan, ada kemauan yang harus lebih diperhatikan, dan itu adalah kemauan dan keinginannya Tuhan. Nah bagi orang-orang Kristen yang sudah semakin dewasa rohaninya, ya ukurannya bukan karena lamanya panjenengan menjadi orang Kristen, bukan karena jabatan dalam pelayanan, tapi karena keterbukaan kita ini loh untuk mau diubahkan oleh Tuhan, dikikis pelan-pelan oleh Tuhan. Hari Jumat yang lalu puji Tuhan ada kesempatan saya menyampaikan firman Tuhan dalam ibadah night worship yang ada di GSCA Ambengan di Surabaya. Itu gereja cukup besar saudara-saudara. Kalau tidak salah sampai hari ini jemaatnya sudah lebih dari 6.000 orang. Dan ketika saya menyampaikan firman Tuhan, tema yang diberikan adalah
doa orang percaya atau kuasa doa. Dan sebenarnya ini bukan topik yang baru. Tapi yang saya ingat dari perkataan yang disampaikan melalui firman Tuhan hari itu adalah ketika panjenengan dan saya ini bergaul karib dengan Tuhan dalam doa-doa kita. Cara kita untuk bergaul dengan Tuhan adalah salah satunya melalui doa-doa kita. Gereja kita ini terhubung dengan Immanuel, terhubung dengan Poh Gaji, saudara-saudara, itu keluarga baru kita yang ada di Selorjo, melalui doa Google Meet ya, yang setengah 5 sampai jam 5 itu loh, yang hanya setengah jam itu loh, saudara-saudara ya. Nah kalau kita tidak manfaatkan kesempatan itu kita kehilangan kehilangan momentumnya, eman banget. Nah karena itu waktu yang menurut saya itu waktu yang berkualitas, karena belum tentu dalam satu hari penuh itu kita punya kesempatan bersendirian dengan Tuhan. Padahal itu waktu yang penting, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jangan percaya ya, Tuhan Yesus sendiri yang adalah 100% Allah dan dia 100% manusia. Maka Markus 1 ayat 35 mencatat pagi-pagi benar, dan itu aktivitas hariannya Tuhan Yesus. Setiap pagi, dan pagi-pagi benar itu kira-kira kalau dalam konteks kita jam 3 atau jam 4 pagi. Selalu Yesus memberikan waktunya untuk bersekutu dengan Bapaknya. Tuhan Yesus loh Bapak Ibu. Dia punya waktu untuk bersekutu dengan Bapaknya. Sehingga ketika terus dalam persekutuan yang dia jalin dengan Bapaknya, itu satu-satunya yang memberikan dia kekuatan. Ketika menghadapi hari-hari terakhir sebelum dia ditangkap dan disalibkan. Bagaimana mungkin ya seorang manusia biasa, walaupun dia 100% Allah, 100% manusia biasa, sama seperti panjenengan dan saya, melihat gambaran di depannya tentang bagaimana caranya dia mati, tentang betapa besar dan hebatnya kuasa dosa yang bekerja dalam diri seluruh umat manusia di muka bumi ini, yang harus ditimpakan kepadanya melalui pengorbanannya di kayu salib, dan itu sama sekali tidak mudah. Dan kekuatan dari mana yang membuat Yesus ini bisa berhasil melalui tahap yang sangat berat dalam hidupnya, ketika dia harus merelakan diri untuk ditangkap, dianiaya, dihina, bahkan harus mati di kayu salib. Dan kekuatan itu bersumber dari persekutuan pribadinya dengan Tuhan. Lah kalau Tuhan saja, Tuhan Yesus saja membutuhkan persekutuan pribadi yang sedemikian intim dengan Bapaknya, dan terlebih panjenengan dengan saya. Kalau kita melewatkan kesempatan-kesempatan yang berharga untuk ketemu dengan Tuhan setiap hari, maka rentan sekali kita ini Bapak Ibu. Kita ini bukan orang yang kebal dosa loh, rentan sekali. Bahkan Paulus mengingatkan, siapapun engkau yang merasa kuat berdiri tegak di atas kakimu, hati-hati. Ini bahasa saya, hati-hati. Paulus katakan, sebab iblis siap menyerang engkau. Iblis tidak silau dengan gelar kependetaan saya. Iblis tidak silau dengan talenta, karunia, apapun yang saudara dan saya miliki. Siapapun sebenarnya punya kesempatan untuk melayani di tempat ini. Tapi tidak semua orang memang diberikan waktu dan kesempatan yang sama. Nah saudara-saudara, tapi siapapun panjenengan dan saya, kita ini tidak rentan dosa. Maka betapa perlunya kita membutuhkan keintiman dengan Tuhan, yang olehnya membuat saudara dan saya ini semakin ditolong untuk dikikis pelan-pelan ini, kedagingan kita ini. Kedagingan kita ini hanya bisa dikikis pelan-pelan oleh karena keintiman kita dengan Tuhan, salah satunya. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu saudara-saudara, hari ini yang perlu panjenengan dan saya tentang apa yang sebenarnya Tuhan mau. Salah satu hal dalam 2 bulan ini, firman Tuhan selalu berbicara tentang freedom in giving, kebebasan, kerelaan untuk kita memberi. Mengapa bagian ini menjadi penting Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Biasanya satu topik khotbah itu disampaikan secara tematik setiap bulan. Tapi kali ini saya ambil waktu 2 bulan. Dan saudara, saya bukan orang yang
yang sangat rohani, yang punya jam-jam doa sehari berapa jam dah. Tapi selalu ada kesan yang kuat yang ketika saya ingin tanyakan kepada Tuhan, Tuhan, tema khotbah dalam 1 bulan ini apa? Dan kesan ini begitu kuat di hati saya, freedom in giving. Dan itu selalu dimulai dari saya yang harus melakukannya. Saudara-saudara, yuk kita lihat Lukas pasal 21. Saya tidak lama kok Bapak Ibu, karena 8:30 saya harus sudah ada di SMKN 1. Ya, jadi tidak lama, bukan masalah waktunya. Tapi artinya gunakan kesempatan yang berharga ini. Pertama, jangan ngantuk dulu, jangan tidur dulu. Kalau saudara mulai ngantuk, di pelilek-pelilek ini itu meripati ya. Karena waktunya tidak lama kok ya. Jadi kesempatan ini sangat berharga saudara-saudara. Yuk kita ketemu dengan Tuhan. Lukas 21 ayat 1 sampai 4. Bisa tolong? Oke, baik. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin, lalu memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Next, selanjutnya. Lalu ia berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan seluruh nafkahnya. Sebab mereka semua memberi persembahannya. Next, lanjut. Sudah? Oh sudah? Oh baik. Gak kepingin berhenti ya. Nah saudara-saudara, mari kita perhatikan, saya mencatatnya di sini, catatanku, tulisan tanganku dewe ini ya. Ada 3. Yang pertama Bapak Ibu, Tuhan itu tidak melihat jumlah, tapi motivasi hati kita. Sekali lagi, Tuhan tidak melihat jumlah, tapi motivasi hati. Siapa sih yang tahu hati kita? Jenengan dan Tuhan yang tahu. Istri, suami, anak-anak, orang terdekat dengan kita bisa tidak tahu apa yang ada di pikiran dan hati jenengan. Tapi Tuhan tahu. Tapi saudara tahu. Jadi betapa pentingnya motivasi hati ini. Saudara-saudara, Yesus membandingkan 2 orang yang berbeda, 2 kondisi yang berbeda. 1 orang kaya. Tidak ada kategori memang di situ, ya. Berapa jumlah persembahan orang kaya ini, tapi hari itu bisa dilihat kok, didengar dari suara persembahannya. Karena uang yang dipakai, mata uangnya itu dalam bentuk koin, ya. Dan uang terkecil waktu itu namanya lepta. Dan kemudian janda yang miskin ini, saudara-saudara, memberikan 2 peser uang. Nah, seandainya upah sehari waktu itu disebut sebagai 128 denarius. Ini mata uangnya, saudara-saudara. Yang terkecil namanya lepta. Maka kalau diaplikasikan dengan hidup kita sekarang, dengan keuangan kita sekarang, kira-kira seandainya dalam 1 hari, ya, dalam 1 hari, kerja harian itu seharga 80.000 misalkan. Ada kira-kira? Ada kira-kira yang 1 hari 85.000? Ada. Kalau saya tak hitung-hitung Bapak Ibu, 1 hari itu kira-kira 180.000. Kerja gak kerja dibayar 180.000, ya harus kerja dong. Yang Pak kita harus bekerja. Nah, 1 hari misalkan 85.000, maka perbandingannya adalah janda ini hanya memberikan 2 peser uang yang seharga kira-kira 1.500 rupiah. Persembahan yang besar untuk gereja kita? Mungkin gak kentoro. Ditolong oleh gereja dengan membuat sebuah amplop. Jenengan mau masukkan 10.000, 100.000, 50, 2.000, 1.000 pun gak ketok. Kenapa? Karena uangnya kertas. Cemplung nih, apalagi ada amplopnya. Kan menolong sekali. Atau kalaupun panjenengan hari ini tidak bisa memberikan apa-apa, amplop jenengan kembalikan. Nah itu salah satu etika gereja yang terbangun sekarang, yang menjadi model sekarang ini. Tapi waktu itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, persembahan sedikit atau banyak bisa dilihat atau setidaknya bisa didengar.
Karena persembahannya dalam bentuk uang koin. Nah sekarang ya persembahan dibentuk dalam bentuk uang koin. Nah orang banyak berarti koinnya banyak dong. Iya. Klotak. Iku wakai gue mesti. Ya. Nah, tapi kalau janda ini mungkin dia dengan sangat malu dia menundukkan mukanya. Dan dia hanya mampu mempersembahkan 2 kelotakan. Klotak, selesai. Semua orang mungkin melihat. Kok cuma 2 kelotak ya? Kok cuma 2 peser ya? Mungkin orang memandang rendah, saudara-saudara. Tapi Yesus yang duduk di paling depan, yang ngomong ke 12 muridnya. Janda ini memberi persembahan yang paling besar di antara semuanya. Mengagetkan bagi murid-muridnya. Ini bertentangan dengan pola pikirnya kebanyakan orang. Dan Yesus meneruskan penjelasannya. Orang memberi dari kelimpahan. Tapi janda ini dari kekurangan. Mengapa kekurangan? Karena ketika dia mempersembahkan 2 peser, maka selanjutnya dia tidak ngerti bagaimana cara untuk menghidupi dia. Dan mungkin kalau ada anaknya dalam 1 hari itu seluruh nafkahnya. Itu uang yang dia punya, dipersembahkan. Tidak mikir selanjutnya. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, rupanya Tuhan itu tidak melihat seberapa besar kemampuan keuangan yang saudara berikan. Nyapa sih kok harus selalu ngomong nih uang. Jadi kan harus tahu 3/4 bagian Alkitab kita ini berbicara tentang uang. Bukankah persembahan itu tidak harus berbentuk uang? Tenaga kita, pikiran kita, ide-ide kita, waktu kita. Iya. Tapi yang paling diukur adalah keuangan kita. Karena yang Yesus maksudkan, yang Alkitab katakan, yang sangat berpotensi bisa menjadi Allah saingan bagi Allah kita adalah keuangan kita. Bukan berarti Allah kita bisa disaingi. Tapi uang ini bisa membuat seseorang diatur hidupnya, ya, membuat seseorang tunduk takluk terhadap uang. Uang itu tidak berkuasa. Itu hanya sekedar benda alat penukar saja. Untuk apa yang saudara inginkan dan saudara bisa beli dengan uang, jadi tidak ada kuasanya sedikit pun. Tapi 1 Timotius 6 ayat 10 mengatakan cinta akan uang itu akar dari segala kejahatan. Bukan uangnya. Oleh karena cinta akan uang ini, beberapa orang memburu keinginan hatinya, memuaskan keinginan hatinya, hasratnya, sesuatu yang tidak dibutuhkan tapi diinginkan oleh hatinya. Hati seseorang yang mungkin belum diubahkan, belum ketemu Tuhan. Sehingga orang bisa menghalalkan segala cara. Kebenaran bahkan bisa dibeli loh oleh uang. Dan uang ini punya potensi untuk memerintah hidup seseorang. Menjadi Tuhan saingan, ilah-ilah yang lain dalam hidup manusia. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan melihat itu, maka oleh karena itu saudara-saudara, yang sangat bisa diukur tentang bagaimana kita mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan adalah lewat keuangan kita. Kalau orang sudah tidak bisa merdeka memberi, ya sulit saudara ya untuk bertumbuh. Kekristenan ini memang unik Bapak Ibu, berbeda dengan yang lain. Mungkin agama-agama yang lain ya, mengukur amal seseorang, perbuatan baik seseorang, diukur dari seberapa banyak apa yang bisa dia berikan untuk kepentingan agamanya. Semakin besar amalnya, kebaikannya, maka dia punya kesempatan untuk masuk surga lebih cepat. Jadi kan mau masuk surga lebih cepat? Yuk, ada yang kepingin. Apa sih tujuannya kita jadi anak Tuhan ini? 1 kali. Apakah jenengan hanya ingin selamanya hidup di dunia? Kan ulang tahun itu didoakan panjang umurnya. Mau nyanyi lagu panjang umurnya jangan. Ya. Ada yang kepingin panjang umur selama-lamanya di dunia. Ada yang pengen umur 100 tahun nanti baru dipanggil Tuhan. Yang kepingin 100 tahun baru dipanggil Tuhan, boleh angkat tangan. Aku enggak wani aku.
Ada yang pengen 70 tahun dipanggil Tuhan. Beberapa orang-orang hebat di tempat ini sudah lebih dari 70 tahun. Ya. Gak peduli berapapun umur kita, yang penting hidup kita ini berkualitas, Bapak Ibu ya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin bicara tentang hal ini memang ya. Selama 2 bulan ini seperti betul-betul Tuhan taruh bagian ini di hati saya. Semua tindakan kita, perkataan kita, persembahan yang kita bisa berikan untuk Tuhan, itu diukur dari sini, dari motivasi kita. Kalau orang ingin pencitraan, mudah sekali hari-hari ini. Ya, nyumbang ke sana kemari dan sebagainya. Tapi harus dikawal oleh seorang wartawan. Supaya apapun yang dia kerjakan diliput, diviralkan. Apakah dia dikenal sebagai orang yang murah hati? Iya. Apakah dia akan mendapat upah dari kemurah hatiannya? Iya. Dari pujian yang diterima dari orang lain. Tapi dari Tuhan tidak ada. Karena kemuliaan hanya buat Tuhan. Sementara dia ngambil kemuliaan dari orang lain. Jenengan mau jadi orang seperti ini? Nah, Tuhan melihat persembahan janda ini. Apa yang jauh lebih dari apa yang dipikirkan orang. Ya, yang lebih lagi adalah motivasi hatinya. Saya harap yang di luar bisa mendengar apa yang saya sampaikan hari ini. Ya, eman kalau tidak mendengar firman Tuhan. Ya. Di Immanuel pun sama dengan di tempat ini Bapak Ibu ya. Semua harus mendengar firman. Kalau tidak lewat eman bagian yang penting untuk kita lihat, untuk kita dengar. Nah, saudara-saudara, yang pertama ini betul-betul harus diperhatikan. Tuhan lihat motivasi hati. Jadi apapun yang panjenengan kerjakan, yang jenengan berikan dalam bentuk uang, jenengan berikan dalam bentuk tenaga, pikiran, waktu, ide dan sebagainya. Jangan lupakan, pastikan itu bersumber dari hati ini yang tulus untuk mengasihi Tuhan. Hati yang betul-betul mencintai Tuhan. Yang oleh karena cinta kita kepada Tuhan, kita tidak hitung-hitungan lagi dengan Tuhan. Apakah Tuhan akan merugikan kita sih Bapak Ibu? Buatan kok. Tuhan itu akan buat pembedaan. Ada seorang dari Amerika yang dikenal dengan, cukup terkenal namanya William Colgate. Dia seorang pengusaha besar, tapi mengawali karirnya dari seorang karyawan saja di sebuah perusahaan, ya, yang memproduksi sabun cair, memproduksi pasta gigi dan sebagainya. Satu kali perusahaan yang tempat di mana dia bekerja mengalami kebangkrutan. Lantas dia memutuskan untuk sungguh-sungguh berusaha dengan tangannya, dengan tenaganya, dengan pikirannya. Dia mau membangun usahanya. Saudara harus tahu William Colgate ini orang yang cinta Tuhan. Dia selalu punya waktu untuk bersekutu dengan Tuhan dan membawa istri dan anak-anaknya. Memiliki waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Di tengah kebangkrutan yang dialami oleh perusahaannya, otomatis dia menjadi orang yang dikeluarkan dari perusahaan, bahasanya di PHK. Dia memutuskan untuk memulai usaha barunya di bidang yang sama. 6 bulan kemudian adalah waktu yang tidak terlalu lama ya Bapak Ibu. 6 bulan kemudian Tuhan memberkati usahanya. Kemudian dia dikenal sekarang menjadi salah satu pengusaha ternama di Amerika, tepatnya di kota New York. Apakah panjenengan pernah membeli pasta gigi yang judulnya Colgate? Ada yang pernah membeli? Agak kurang populer sih ya. Biasanya kan kita Pepsodent, Ciptaden, apa nah? Ya. Ritaden, ya. Ya, Nikita Den, Stella Den, paling itu ya, ya. Ya. Colgate ini agak kurang populer, tapi ini cukup ternama kok Bapak Ibu. Saya pernah membelinya. Rotok mahal sih memang ya, ya. Tapi cukup ternama, ya. 6 bulan waktu yang dibutuhkan. Itu artinya begitu. Tuhan itu bisa membuat perbedaan dan pembedaan antara orang-orang yang beribadah kepada Tuhan dan orang yang tidak beribadah. Orang yang suka berdoa, orang yang suka berkorban dan yang tidak. Tuhan akan buat pembedaan.
Tuhan tidak ngomong hanya orang-orang yang kaya saja secara materi, yang punya kesempatan untuk diberkati limpah dengan Tuhan, yang selalu punya kesempatan untuk berkorban. Belum tentu, korban itu tidak enak Bapak Ibu. Tapi siapapun panjenengan dan saya, Tuhan itu lihat motivasi hati loh. Dan itu yang membuat Allah harus membuat pembedaan antara orang yang beribadah dan yang tidak beribadah. Yang pertama, Tuhan lihat motivasi hati. Mulai hari ini Bapak Ibu, saudara-saudara, ketika saudara memberi, biar itu lahir ya dari hati yang mengasihi Tuhan, hati yang mencintai Tuhan, hati yang dipenuhi dengan ucapan syukur. Apa sih yang segala sesuatu yang saudara miliki yang tidak dari Tuhan? Saya itu kan PNS juga Bapak Ibu, sama dengan Mbak Nikita atau ya, yang setiap bulan menerima gaji. Nah ini kan hasil kerja keras saya. Wong aku nek kerja ya sama dengan jenengan. Jam 7 isuk kudu wis di sekolah. Cek log pasti 6:30 saya sudah harus berangkat. Pagi habis doa pagi bareng itu, ya penggaweanku ya seteliko. Nyeteliko kelambiku, seragamku, seragam anak-anakku. Ya. Kemudian kami berangkat sekolah. Pulangnya ya jam 3 sore, sama ya, jam 3 sore. Ya. Dan itu pekerjaan rutin yang saya lakukan juga setiap hari. Jadi wajar kalau saya menerima gaji, upah sebagai seorang pekerja. Tapi selama 2 bulan ini, saya sudah mulai ditolong Tuhan untuk berani membawa gaji saya itu. Walaupun tidak dalam bentuk uang lembaran, karena itu lewat ATM ya. Saya bisa ngomong ke Tuhan kok. Tuhan, benarkah uang ini untuk kepentingan saya, kepentingan keluarga saya? Lu apa loh sing aneh ya? Nah itu kan gaji saya merdeka dong untuk menggunakan keuangan saya sendiri. Oh sama seperti Bu Puji ya, merdeka dong ya menggunakan uang sendiri. Tapi 2 bulan ini Tuhan betul-betul membawa saya untuk berani ngomong ke Tuhan. Tuhan benar enggak uang ini untuk kami? Faktanya 2 bulan ini kita sedang menolong sebuah gereja perintisan GSCA Poh Gajih yang ada di Selorejo, membangun mulai dari tanah kosong sampai sekarang sudah berdiri gedung 5 kali 16 meter dan sudah nampak bagus Bapak Ibu. Sudah ada atapnya, sudah putih temboknya. 2 minggu ke depan ini akan menyelesaikan pembangunan teras dan mengkeramik gereja. Itu luar biasa. Sekarang kalau saya hitung, dananya sudah mendekati angka 100 juta. Duitnya sopo sak gede ini sak munu itu ya. Saya secara disiplin terus menghitung itu. Hampir 100 juta loh. Lah bayar tukang mbek kuline wis kalau sampai akhir bulan ini sudah mendekati angka 34 juta. Berarti artinya 60-an juta digunakan untuk bangunan gedungnya. Uang ini sopo itu ya. Salah satu bagian yang bisa kami lakukan ketika saya ngomong ke Tuhan, nanya ke Tuhan, uang ini betul enggak gaji saya ini untuk saya? Ya faktanya 2 bulan ini tidak semua gaji itu kami makan. Ternyata gaji itu juga adalah benih yang harus ditabur. Jenengan dan saya harus tahu, berkat yang saudara dan saya terima itu kategorinya cuma 2. Benih yang harus ditabur dan memang berkat yang bisa kita nikmati. Uang yang saudara dan saya miliki itu punya 2 kategori. 1 benih yang harus ditabur. Apa itu? Persepuluhan. Itu bukan milik jenengan, itu miliknya Tuhan. Tuhan butuh uang kita? Enggak. Tuhan butuh ketaatan kita. Persepuluhan itu bukan benih yang untuk dinikmati, tapi benih yang harus ditabur. Logika kita main kok Bapak Ibu. Jangankan untuk persepuluhan, untuk kebutuhan harian 1 minggu ini gak nutut. Jenengan dan saya kan bukan orang yang betul-betul kaya banget kan ya. Beberapa dari kita mungkin orang yang terberkati, diberkati Tuhan lebih daripada yang lain. Tapi adakah seorang konglomerat di tengah jemaat Tuhan di tempat ini yang kira-kira penghasilannya 1 bulan 1 sampai 2 M?
apakah saya mendapat itu? Kayaknya kayak enggak ya Om Yudi ya, Pak Mas Widodo dan yang lain. Kayaknya belum ya. Belum ada konglomerat. Tapi itu enggak bicara soal uang sebenarnya. Hati inilah. Bicara soal motivasi hati. Waduh, bablas terus. Enggak cukup rasanya ya Bapak Ibu. Tapi Tuhan itu baik. Oke. Next, yang kedua secara cepat. Apa yang kita beri menunjukkan besarnya iman kita. Apa yang kita berikan kepada Tuhan menunjukkan besarnya iman kita. Tindakan janda yang memberi seluruh yang dia miliki membuktikan hatinya tidak terikat kepada apa yang paling berharga dalam hidupnya. Pertanyaan besar, apa sih yang paling berharga dalam hidup kita sekarang ini Bapak Ibu? Kiranya hati kita tidak terikat di sana ya. Uang kita itu, harta kita itu mungkin menjadi bagian yang paling berharga dalam hidup kita. Ya ukurannya sepele, nek kekristenan gampang. Nek jenengan bermasalah dalam memberi persembahan perpuluhan, itu artinya hati kita terikat di uang kita. Gak enak ya dengar khotbah gini ya. Kalau saya ngomong, itu karena saya melakukan. Saya tidak mungkin berdiri di tempat ini sebagai orang yang koyok wong Jawa ngomong, gajah dipelangkoni, iso ngomong ra iso nglakoni. Ketika seseorang sudah berdiri di belakang mimbar seperti ini, jangan kaget. Orang akan menilai dari apa yang saudara sampaikan. Saudara mau menyampaikan pengampunan di tempat ini, maka orang harus lihat jenengan adalah orang yang mengampuni orang lain. Jenengan mau bicara tentang persembahan di tempat ini, orang harus lihat jenengan orang yang taat untuk memberi apa yang menjadi miliknya Tuhan. 28 tahun kami ada di ladang pelayanan. 28 tahun itu kami tidak pernah bolong memberikan persepuluhan apa yang menjadi miliknya Tuhan. Nah saudara-saudara, itu artinya bukan hanya soal perpuluhan. Perpuluhan itu hal yang kecil. Kecil itu artinya begini, standarnya ya soal persepuluhan. Tidak beres tentang ini, berarti tidak beres tentang persembahan yang lain. Dan Tuhan lihat hati kita. Saya ngomong kayak gini bukan hanya di sini Bapak Ibu. Di Immanuel pun saya menyampaikan hal yang sama. Saya tidak khawatir, tidak kaget. Tidak perlu harus, kalau di tempat ini Tuhan izinkan kami yang melahirkan panjenengan. Di sana saya gembala pengganti. Saya gembala yang ke-7 kalau tidak ke-6. Artinya ada 6 atau 5 gembala sebelumnya. Ya. Dan sering kali harus dibandingkan. Itu wajar sekali. Saya tidak peduli dengan itu. Saya rasa nyaman menyampaikan. Karena memang ini sesuatu yang dari Tuhan yang harus saya sampaikan. Tidak ada ketakutan sedikit pun. Lalu nek sama diganti, lu pekerjaan Tuhan, lu nyapa kok bingung. Ya, artinya dimanapun saya berada, yang penting saya harus menyuarakan apa yang menjadi isi hatinya Tuhan. Aman sudah. Setelah dikasih Tuhan, Tuhan sangat mengasihi panjenengan dan saya, itu sebabnya Tuhan berfirman mengenai sesuatu yang kadang tidak enak didengar oleh telinga. Tapi harus kita dengar. Firman Allah mengatakan bagian yang kedua ini, apa yang kita beri itu menunjukkan besarnya iman kita. Tuhan ingin panjenengan dan saya bukan hanya belajar percaya, tetapi belajar mempercayakan hidup ini kepada Tuhan. Gereja ini sudah menjadi saksi hidup Bapak Ibu ya. Kita mengawali pembangunan gereja ini dari uang Rp640.000 saja. Kalau akhirnya sampai seperti ini, itu anugerah Tuhan. Jenengan perlu catat, saya tidak pernah membuat satu lembar proposal pun. Pernah saya buat semuanya tidak berhasil. 7 proposal, orang ono sing dijawab. Proposal ke-8 orang situ tak kirim. Tuhan yang menolong, ya, sampai dengan hari ini.
malam hari Jumat setelah saya menyampaikan firman Tuhan di Ambengan. Baru saja selesai ibadah, ada seorang hamba Tuhan. Ini hamba Tuhan besar menurut saya, bukan soal fisiknya, ya. Tapi beliau adalah pembina dari GSCA Ebenezer. Itu gereja dengan 6.000 jemaat, bukan gereja kecil, gereja besar. Tiba-tiba beliau telepon saya di depan Bapak Ibu Gembala yang sekarang jadi Bapak Ibu Gembala. Markus, ya, tak eling-eling awakmu ya. Kok baru inget aku ya? Jenengan pernah mendengar nama Ibu Pendeta Cak Kayatu? Usia beliau tidak muda lagi, 84 tahun. Bayangkan usia 84 tahun. Mungkin yang ada di pikiran kita, seorang wanita tua yang kalau berjalan harus ditolong dengan tongkatnya. Tidak. Beliau orang yang gagah perkasa sampai hari ini. Masih melayani banyak pelayanan, diundang ke sana kemari. Pembicara yang cukup dikenal. Bukan soal besarnya namanya, tapi pengurapan Tuhan yang hidup di dalamnya. Gembala sidang dari gereja besar, tiba-tiba telepon saya. Beliau ngomong, aku diberkati kok karo khotbahmu Le. Saya ingat khotbahmu, aku diberkati. Le, aku njaluk nomor rekeningmu ya. Aku tak memberkati sithik ae. Dari gereja sing saiki mbok bangun iki lho. Nggih Oma. Ya. Beliau orang Jember, tapi suaminya almarhum Bapak Pendeta Cak Kayatu. 2 dekade menjadi ketua umum gereja sidang jemaat Allah di Indonesia. Mengepalai, membawahi kira-kira lebih dari 2.500 pendeta di Indonesia. Saya bersyukur untuk seorang yang sedemikian diurapi Tuhan, seorang yang dipakai Tuhan, masih berkenan apel kepada saya. Bukan soal siapa sayanya, tapi saya menyampaikan salah satu bagian. Ketika gereja ini dibangun, tidak ada satu lembar proposal pun. Murni itu berangkat dari doa kita bersama. Ada beberapa saksi sejarah, ada Ibu Indra di tempat ini, beberapa yang lain. Panjenengan mengikuti kan bagaimana perkembangan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan sudah nolong sedemikian rupa ya. Mari kita beri kemuliaan yang meriah buat Tuhan kita. Itu murni karena pekerjaan Tuhan. Ketika kita memulai dengan 640.000, sebenarnya kita sedang melakukan pekerjaan yang tidak masuk akal. Tapi itu bicara tentang iman yang sedang sama-sama kita bangun untuk mempercayai kuasa Tuhan yang hebat. Tuhan buktikan sampai hari ini. Bobotku 42, 43 waktu memulai itu. Saya wis 72. Aduh. Ada yang 72 kilo. Buantar ning buriku. Bobotku bertambah ya sekarang ya. Nah, saudara-saudara, yang terakhir, yang ketiga, pemberian yang diikuti korban akan menjadi persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Persembahan yang diikuti korban akan menyenangkan hati Tuhan. Bukan soal jumlah, tetapi kualitasnya. Saya tidak perpanjangkan. Tuhan lihat apa yang ada di hati kita. Bukan uangnya, bukan besar rupiahnya, tapi sesuatu yang betul-betul bernilai di hadapan Tuhan ketika itu bersumber dari hati kita. Nah, saudara-saudara, tapi ingat firman Tuhan, ada yang menabur banyak, menuai banyak juga. Ada yang menabur sedikit, menuai sedikit. Nek tidak menabur, ya jangan berharap menuai. Lah kok penak men? Ya, orang nabur kok jaluk menuai. Ada orang yang menabur banyak, ya menuai banyak. Nabur sedikit, menuai sedikit. Itu firman Tuhan. Tidak menabur, berharap banyak. Yura masuk akal. Ya saudara tidak dapat apa-apa. Jadi jangan iri kalau ada beberapa dari kita yang suka menabur dan Tuhan memberkati hidupnya. Karena Tuhan akan membuat perbedaan dan pembedaan antara orang yang memberi dan tidak memberi. Antara orang yang berdoa dan tidak berdoa. Antara orang yang cinta Tuhan, yang tidak hitung-hitungan dengan Tuhan, dan yang hitung-hitungan dengan Tuhan.
Amin. Bapak Ibu, yuk berdiri sama-sama. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidup menjadi yang baru, bagai air yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Oh Bapa, ajarku ku mengerti sebuah kasih yang selalu, amin. Oh bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Oh Bapa, Bapa, berdoa, minta Tuhan sentuh hati kita pagi ini. Oh, ubah kami menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hati. Sorak buat Tuhan kita. Haleluya. Tuhan Allah kami bersyukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kami percaya isi hati-Mu telah disampaikan dan Tuhan juga akan menolong kami, menolong hati kami untuk bisa menerima firman ini, melakukannya dan pada akhirnya kami menjadi orang-orang yang merdeka dalam memberi. Tuhan berkati hamba-Mu, Bapak Gembala yang menyampaikan firman Tuhan bagi kami pagi hari ini. Tuhan terus pakai, urapi, dan Tuhan sertai dengan tanda-tanda ajaib dan heran di dalam setiap pelayanannya. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur, dan apabila sebentar kami akan memberikan persembahan pun, Tuhan memberkati persembahan kami, Tuhan memberkati tangan kami, setiap usaha pekerjaan yang ditekuni oleh umat-Mu diberkati oleh Tuhan, dijauhkan dari segala kegagalan, tetapi Tuhan akan terus menyertai dan bersanding dengan seluruh umat-Mu. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur pagi hari ini, menyambut Engkau dengan sukacita dan penuh ucapan syukur dalam nama Yesus. Amin. Ku naikkan syukurku. Selalu
pujian hormat hanya untuk Tuhan. Segala kemuliaan kami persembahkan untuk Engkau Tuhan. Memberkati setiap kami yang hari ini beribadah, baik ada di tempat ini atau mengikuti ibadah secara online nanti sore Tuhan. Kami berdoa kiranya kasih sayang-Mu memberkati setiap apapun yang kita gumulkan. Saudara, kalau ada yang sakit di antara kita yang mengalami kelemahan fisik pagi hari ini, kami bersama-sama berdoa di dalam nama Yesus. Kiranya kuasa darah Yesus, bilur-bilur Yesus menyembuhkan kita. Iman kita akan menolong, membangkitkan kita dari segala sakit kelemahan fisik kita. Terima kasih Tuhan, Engkau yang sedang menghadapi pergumulan. Ada di antara saudara yang rindu memiliki segera momongan. Kiranya Tuhan akan membuka kandungan. Tuhan akan menyatakan kebaikannya sesuai dengan waktu Tuhan. Apapun pergumulanmu, engkau akan melihat pertolongan Tuhan yang besar dalam hidup kita. Terima kasih, mari Bapak Ibu Saudara terkasih. Buka hati kita akan pulang bersama-sama. Terima anugerah, kebaikan dari Allah Bapa kita. Cinta kasih dari Tuhan Yesus, kekuatan, penghiburan, kemenangan dari Roh Kudus akan menyertai perjalanan hidup kita. Mulai hari ini sampai selama-lamanya, mari bersama-sama katakan amin. Tuhan memberkati kita.